memang mayoritas untuk penempatan stand itu kan ada di bagian biasanya di Biro Keuangan ataupun di bagian keuangan masing-masing sekretariat jenderal direktorat tadi. Tapi juga ada beberapa yang ditempatkan di direktorat teknis, contohnya kayak aku dan juga Robi. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Pentalks. Kali ini kita kedatangan Bang Ade dan juga Bang Robi dari Kementerian Perhubungan. Bang Ade dan Bang Robi adalah STA 17 yang artinya lulus di tahun 2020. Ya Bang? Jadi itu pas banget tuh lagi pertama kali wisuda online ya Bang, tiba-tiba pandemi waktu itu. Betul. Nggak berasa udah 2 tahun. Nah, kali ini kita akan membahas soal instansi dari Bang Ade dan juga Bang Robi. Sekarang mungkin boleh perkenalan dulu ke teman-teman. Boleh dari Bang Ade dulu, silahkan Bang Ade. Oke, selamat malam Mbak Givani, Mas Robi. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman Pentalks yang mungkin nonton di lain kesempatan. Izin memperkenalkan diri, nama aku Muhammad Duyanto Ade Putra, biasa dipanggil Ade. Alumni akuntansi D3 Akuntansi STA 17 lulus tahun 2020. Saat ini ditempatkan di Kementerian Perhubungan di Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Mungkin itu dulu ya. Oke, makasih Bang Ade. Sekarang Bang Robi, silahkan Bang. Oke, halo semuanya. Halo Ivani selaku moderator. Halo Mas Ade. Perkenalkan, nama saya Robin Nugraha. Saya dari STA 17. Dulu prodi D3 Akuntansi juga sama satu angkatan. Sekarang ditempatkan di Kementerian Perhubungan, tepatnya di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, eselon 2-nya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Mungkin itu dulu cukup. Oke, terima kasih Bang Robi dan Bang Ade. Nah, pasti ini jadi pertanyaan juga buat teman-teman. Jadi, tadi kan dikasih tahu bahwa instansi Bang Ade dan Bang Robi itu sama-sama Kemenhub, tapi ternyata berada di bawah subdivisi ya, Bang namanya. Maaf. Subdivisi yang berbeda. Yang satu angkatan... direktorat yang berbeda. Nah, boleh ceritain dulu nggak, Bang? Apa sih perbedaannya dan kok bisa jadinya ke sana gitu? Apa begitu penempatan langsung diletakkan direktorat tersebut atau gimana? Boleh dari Bang Ade dulu? Oke, jadi di Kementerian Perhubungan itu kan ada banyak eselon 1 ya, dari perhubungan ada perhubungan udara, perhubungan laut, perhubungan darat, perhubungan ada kereta api, ada juga sekretariat jenderal, inspektorat jenderal. Nah, emang mayoritas untuk penempatan stand itu kan ada di bagian biasanya di Biro Keuangan ataupun di bagian keuangan masing-masing sekretariat jenderal direktorat tadi. Tapi juga ada beberapa yang ditempatkan di direktorat teknis, contohnya kayak aku dan juga Robi. Kami ditempatkan di direktorat teknis di bawah eselon satunya perhubungan, di bawah eselon satunya juga eselon 1 teknis yang membidangi masing-masing matra tadi. Kalau saya di udara, tapi untuk pekerjaannya juga masih seputar keuangan, masih membinangi masalah keuangan, tapi memang tidak seluas di mungkin yang penempatan di Biro Keuangan kan mengurusi keuangan satu kementerian berarti satu Indonesia. Sedangkan kalau kayak aku sendiri itu mengurusi keuangan di kantor Koja, di Direktorat Angkutan Udara. Tapi memang mencakup seluruh masalah keuangan. Kalau di Biro Keuangan mungkin dibagi-bagi lagi, ada di PNBP, ada yang di anggaran. Mungkin aku lebih luas, tapi lebih luas masalah pekerjaannya, tapi cakupannya lebih kecil karena satu kantor doang. Dan gitu. Oke. Kalau Bang Robi sendiri, Bang, gimana? Ya, jadi kan waktu kita pertama kali ditempatkan di Kemenhub, ada 30 orang kan di angkatan kami di tahun 2020. Itu semuanya disebar mulai dari Itjen, Setjen, sampai direktorat teknis gitu. Waktu itu memang langsung ditempatkan kalau saya di kereta api. Jadi kalau di kereta api itu kan eselon satunya itu Dirjen Perkeretaapian.
NASA unit eselon 2-nya itu Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Cuman walaupun di Direktorat Teknis, benar kata Adik, kalau kita tuh tetap, jadi waktu masuk jabatan kita tuh tetap pengelola keuangan, jadi pasti ngurusin keuangan. Dan biasanya itu kalau ditempatkan di Direktorat Teknis, kita ditempatkan di Satker. Jadi kita ngurusin laporan keuangannya direktorat kita sendiri. Seperti itu sih. Berarti lebih ke pelaporan keuangan gitu ya, Bang? Untuk job desk spesifiknya. Mungkin beda-beda ya, tiap direktorat ada yang BMN juga, ada yang laporan keuangan, tergantung jabatannya sih. Oke. Kalau gitu, ini mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman yang mau masuk di Kemenhub ya Bang Ade dan Bang Robi. Dulu pas pilihan penempatan, begitu lulus, nah itu Bang Ade dan Bang Robi milihnya apa? Mungkin mulai dari Bang Ade dulu. Kalau aku sendiri dari 3 penempatan akan milih 3 pilihan ya. Yang pilihan pertama itu Kementerian Perekonomian, terus yang kedua emang Kemenhub, dan yang ketiga itu Kemendagri. Kenapa milih Kementerian Perekonomian? Karena waktu itu Kementerian Keuangan angkatanku kan rumornya itu nggak buka ini ya, nggak ada pembukaan, ada rumor seperti itu kan, tidak ada zero growth, jadi tidak ada pembukaan dari Kementerian Keuangan. Jadi aku milih, walaupun di akhirnya itu tetap ada pilihan Kementerian Keuangan, tapi aku ngambil aman, jadi milih yang mungkin masih berkaitan dengan keuangan, jadi perekonomian. Terus yang kedua memang milih Kemenhub karena aku juga ada senior yang sudah ada penempatan di Kemenhub, jadi sudah sempat sharing-sharing juga sebelumnya, jadi lebih paham lah. Dan juga di Kemenhub kebetulan juga untuk seniornya itu senior dari STAN itu udah lumayan banyak ya, udah nyampe ratusan. Jadi karena udah sharing dengan senior juga, jadi lebih tertarik untuk masuk di Kemenhub yang pilihan keduanya. Mungkin seperti itu. Kalau Bang Robi sendiri, Bang? Pilihanku sih yang pertama Kementerian Perhubungan. Kalau yang kedua itu Kementerian lupa sih. Pokoknya yang ketiga itu Kementerian Perindustrian. Jadi ya milik Kementerian Perhubungan. Kenapa? Karena mungkin kayak kata Ade juga, kalau misalkan milik Kementerian Keuangan kan rumor-rumornya ini ya moratorium, jadi kotanya jadi sedikit. Jadi kemarin juga lihat-lihat di IPK ranking, kalau kayaknya memang di Kementerian Perhubungan sih, dan ada ini juga sih dari keluarga juga. Jadi mungkin seperti itu ya. Berarti begitu ditempatkan langsung di kantor pusat ya, Bang Ade dan Bang Robi? Sejauh ini, Bang, kan ada wacana nih kita akan pindah 2024 ke IKN ya. Udah ada wacana-wacana kah dari kantor sendiri, pola mutasinya bagaimana yang di sana? Mungkin boleh Bang Robi dulu. Di kita juga sendiri sih, di kantorku ya, rumor-rumor itu sih sering dibicarakan, cuman masih serupa rumor. Jadi belum ada kepastian bahwa kita tahun berapa nih ditempatin bakal pindah ke IKN. Memang ada rencananya, kita tahun-tahunnya segini Kementerian Perhubungan, tahun segini Kementerian Kementerian apa. Cuman masih berupa rumor, jadi kita juga belum pasti sih, belum tahu juga. Kalau dari Direktorat Bang Ade sendiri? Di tempatku kurang lebih sama ya, masih sebatas rumor juga. Belum ada obrolan pasti, belum ada aturan dari sekjen atau apapun itu yang Sepertinya Bang Ade terputus ya, Bang Robi ya? Ya kayaknya. Oh, udah connect lagi. Sorry. Tadi putus-putus ya? Iya, nggak apa-apa Bang, lanjut tadi sampai arahan sekjen. Jadi belum ada, sama kayak Mas Robi, belum, masih sebatas rumor. Paling yang kita lihat dari media sosial kayak Kementerian Perhubungan tuh masuk ke kloter 3, jadi mungkin persiapannya juga masih cukup jauh. Kalau di rumor itu mungkin sekitar tahun 2026. Cuman kan masih kita lihat
perkembangannya lagi ke depannya bagaimana. Jadi belum ada secara pasti sih. Oke. Berarti gini Bang, kalau seandainya kita bahas beban kerja sendiri, mungkin nanti bisa dijelasin Bang Ade dan Bang Robi itu spesifikasi job desk-nya apa, dan adakah linear dengan jurusan akuntansi, dan itu biasanya mata kuliah apa yang paling kepake di sana. Mungkin boleh Bang Ade dulu, Bang? Oke, terkait beban kerja ya, karena aku sendiri ditempatkan di Direktorat Teknis. Benar kata Robi tadi, di Direktorat Teknis itu ada tim sendiri yang mengurusin bagian keuangan, kayak semacam tim lah, tim satker namanya. Itu kalau secara struktural mungkin memang di bawah TU, tapi ini fokusnya memang yang mengurusi mengurusi keuangan di direktorat itu sendiri. Jadi kalau tugasku di kantor itu kurang lebih ngurusin pelaksanaan anggaran, kayak verifikasi berkas, kalau ada kwitansi terkait pengadaan barang, kalau ada kegiatan di hotel, kita verifikasi apakah yang seharusnya dikenakan, apakah dokumen-dokumen terkait pajaknya udah lengkap juga, terus ngelaporin dan mengut pajak tadi dilaporkan di setor ke bendara pusat, terus kadang-kadang bantu bikin SPM juga, surat perintah membayar, kadang nyusun anggaran buat tahun selanjutnya, bantu-bantu nyusun anggaran. Jadi di tim satker itu kan ada PPK, ada bendahara, ada PBJ. Jadi sebagai staf di sana membantu tugas-tugas mereka lah. Jadi kalau untuk mata kuliah memang kurang lebih masih nyambung dengan mata kuliah di STAN, terutama mungkin terkait pajak. Pajak kan memang nggak secara menyeluruh ya, nggak secara menyeluruh, mungkin karena sebagian nggak secara menyeluruh, paling sebagian yang terkait langsung dengan pekerjaan kita kan paling cuma sebagian. Mungkin pajak tadi terkait PPH, pajak apa saja yang kalau kita pengadaan barang misal kena pajak apa, kalau kita kegiatan di kantor itu kena pajak apa, terus untuk akuntansi kadang juga bantu bikin laporan keuangan. Walaupun untuk job desk yang bikin laporan keuangan memang ada senior, cuman aku sendiri kadang bantu buat catatan atas laporan keuangan ya. Jadi untuk mata kuliah kadang masih nyambung lah, apalagi terkait mungkin PPKN ya, atau pengelolaan keuangan negara. Ya, kayak masalah apa itu DIPA, apa itu bagaimana proses penyusunan anggaran, bagaimana anggaran itu dibentuk, mungkin seperti itu sih. Oke, kalau untuk Bang Robi sendiri gimana, Bang? Ya, kalau saya sih, karena memang kan kita kalau misalkan ditempatkan di kementerian itu jabatannya langsung pengelola keuangan ya, dan memang itu ada di TU biasanya kalau di Direktorat Teknis. Dan tiap Direktorat Teknis memang ada satker biasanya. Cuman saya memang nggak masuk ke satker, jadi tidak mengerjakan seperti yang tugas-tugas Bang Ade kayak BMN atau laporan keuangan atau mengurus DIPA anggaran. Jadi saya lebih ke tugasnya di tata usaha itu ada yang namanya SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jadi itu tuh seperti kita melakukan perencanaan. Ada yang namanya rencana strategis, rencana sampai 4 tahun ke depan, target-target dari direktorat sendiri. Lalu ada PK, perjanjian kinerja, itu yang disusun tiap tahun. Jadi kerjaanku sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan keuangan ya. Jadi mengurusin perencanaan direktorat sampai ke evaluasi sampai ke pelaporan. Juga mungkin ada tambahan kerja lagi yaitu SPIP. Mungkin di STAN juga sudah diajarkan ya SPIP, Sistem Pengendalian Pemerintah. Jadi dua itu sih kerjaanku. Jadi kalau misalkan apa yang berhubungan dengan mata kuliah di STAN sebenarnya nggak terlalu berhubungan sih sebenarnya. Ya, cuman mungkin yang paling kepake sebenarnya aplikasi komputer, karena berhubungan dengan pelaporan, bagaimana format laporan. Karena sering juga bikin surat dinas, nota dinas, juga Excel paling ya,
rumus-rumus Excel kan kayak gitu, Iya, data-data. benar. Algoritma. Jadi mungkin itu sih kalau tugas di TU ya. Kalau jam kerja sendiri, Bang, gimana? Apakah dia tetap stick sama rule? Misalkan kantor itu biasanya, kalau kementerian itu dari jam 9 ya, Bang? 9 sampai jam 5. Atau ada beberapa yang jam 8 sampai jam 4 kalau tadi dari Pemkab Tangerang. Kalau seandainya, cuma tadi Pemkab Tangerang bilang mungkin kita akan ada nih tambahan-tambahan pas weekend. Kalau seandainya di Kemenhub sendiri gimana? Mungkin boleh Bang Adi dulu. Oh ya, kalau jam kerja itu di Kemenhub Keputus di lagi ya? beberapa Kayaknya. Ya, maaf keputus ya. Bang tadi. Ya, udah nyambung lagi. Maaf ya. Udah Bang, nggak apa-apa. Jadi kalau di tempatku sendiri itu masih ada sistem WFA ya. Work from home itu sekitar 80%, jadi masih bisa kurang lebih dapat jatah WFA itu 1 kali dalam seminggu. Jadi untuk jam kerja di kantor sendiri itu sebenarnya lebih fleksibel karena untuk absennya juga di Kemenhub tuh ada absen online ya, skema Raja. Untuk saat ini masih menggunakan absen online, belum kembali seperti sebelum pandemi itu kan pakai absen sidik jari ya, absen sidik jari, fingerprint. Untuk sekarang di Kemenhub itu yang pakai fingerprint baru di Sekjen, baru dicoba di Sekjen. Jadi di direktorat itu kadang berbeda-beda kebijakannya. Ada yang udah 100% WFH, ada yang masih 80% kayak kantorku. Jadi kalau di kantorku itu jamnya sebenarnya lebih fleksibel. Kadang kalau antara jam 9 sampai jam 5, ataupun kalau emang asal kerjaannya sudah selesai mungkin udah boleh pulang. 4:30 mungkin udah bisa. Tapi di tempatku itu udah setiap pagi pasti ada semacam absen briefing via Zoom karena kan masih ada WFH. Jadi tiap masing-masing kira-kira ada pekerjaan apa yang harus diselesaikan hari ini. Jadi setiap pagi harus join absen tadi, join Zoom tadi untuk kira-kira briefing untuk dalam satu hari ini kira-kira apa yang harus dikerjakan. Jadi mungkin masih fleksibel, tapi mungkin ke depan bakal balik lagi seperti normal. Kalau normal kalau nggak salah masuk 7:30, pulang jam 4. Mungkin kalau keliru tolong dibenarkan Mas Rodi. Karena juga kan kami kebetulan dari awal masuk itu udah pandemi ya. Jadi udah WFH pas waktu masuk, jadi belum nyobain gimana normalnya gimana kalau aku sendiri. Kalau Bang Robi sendiri gimana Bang di direktorat Bang? Oh ya, kalau di udara kan diberlakukan WFO ya masih. Kalau misalkan di kereta api sih karena beda-beda ya, jadi kita udah 100% WFO. Ini tiap hari masuk. Dan kalau untuk jam kerjanya, jadi kita ada sistem absen online ya di Skema Raja. Itu waktunya itu 8.30 maksimal. Jadi kalau misalkan absen lebih dari 8.30 itu, kita ada warna kuning, menandakan keterlambatan. Dan untuk pulangnya itu absennya jam 16, jam 4 sore. Jadi ya sesuai, kalau di peraturannya memang sesuai seperti itu, 8:30 sampai jam 4. Untuk Senin sampai Kamis. Sedangkan untuk Jumat itu kita karena dipotong dengan Jumatan, maka baru bisa absen pulang itu jam 4:30 sore. Seperti itu sih mungkin. Tapi selain dari jam kerja itu, di weekend ada kerja juga nggak Bang? Atau kehitungnya per jadin, atau jadi tambahan lembur, kayak gitu. Itu gimana? Bang Robi boleh? Kalau di weekend ya jarang sih sebenarnya kalau tugas-tugasku ya. Karena mungkin bisa dikerjakan waktu hari kerja aja. Jadi kalau misalkan memang ada yang harus lagi banyak kerjaan ya mau gak mau dikerjakan pas hari kerja. Jadi supaya di weekend itu kita bisa santai-santai, bisa liburan. Kalaupun misalkan ada kerja di weekend itu ya memang kalau misalkan ada perjalanan dinas ya hari Sabtu, tapi jarang sih hari Minggu. Dan itu pun jarang-jarang sebenarnya kerja di weekend itu.
Kalau di Direktorat Bang Ade sendiri? Kalau di tempatku kurang lebih sama kayak di tempat Bang Robi ya. Sabtu Minggu itu dari atasan sendiri itu enggak terlalu membebani kita atau ditanya-tanya masalah kerjaan. Jarang banget kalau lembur yang harus ke kantor Sabtu Minggu, kecuali memang mungkin ada rapat mendesak yang Sabtu Minggu harus dikerjakan, harus datang ke suatu tempat mungkin di luar kota. Itu mungkin Sabtu Minggu bisa ada kerjaan mungkin, tapi kalau untuk normalnya jarang banget sih harus karena kalau di tempatku sendiri atasanku juga menghormati waktu libur kita ya, kan udah capek Senin sampai Jumat udah kerja, jadi kalau Sabtu Minggu paling kalau urgent aja, kalau butuh data paling kan bisa dari rumah kita kerjain. Kalau untuk perjalanan dinas sendiri nih Bang, nah itu emang di setiap direktorat minimal akan sekali dalam sebulan kah? Atau ada direktorat yang tidak perjadiin sama sekali? Atau ada direktorat yang kerjaannya perjadiin terus gitu Bang? Mungkin boleh dari Bang Ade dulu. Kalau perjadin itu mungkin masing-masing unit kerja, masing-masing jabatan, masing-masing orang itu mungkin bisa berbeda-beda kan, tergantung kerjaan. Kalau di tempatku sendiri itu mungkin memang tiap bulan itu pasti ada. Dan kalau ramai kegiatan di luar mungkin bisa 2-3 kali kalau lagi rame. Tapi memang bakal ada beberapa kali kegiatan karena di tempatku juga kan kegiatan teknis. Kadang-kadang juga disuruh bantu kalau ada kegiatan terkait teknis, bantu-bantu kegiatan yang berkaitan langsung dengan angkutan udara itu, bukan cuma terkait keuangan kan. Ataupun kadang kalau di tempatku juga mungkin kayak ada monitoring ke bandara. Kadang juga senior tuh ngajakin kita buat pengalaman lah, buat nanti kan kita juga mungkin bisa kerjaan kita mungkin bisa mengarah ke teknis, jadi mungkin diajarin sama diikutsertakan buat kerjaan-kerjaan terkait teknis tadi. Jadi mungkin ya tergantung masing-masing unit kerja sih, bisa berbeda-beda. Ada yang memang betul tadi kata bagi Fani, ada yang banyak banget, ada yang mungkin stay di kantor terus, yang kerjanya memang stay di kantor, ya tergantung unit kerja masing-masing. Berarti kalau di unit kerja Bang Ade sendiri setidaknya 2-3 kali dalam sebulan gitu ya Bang? Itu kalau rame banget, kalau lagi banyak kegiatan. Tapi minimal memang sekali sebulan tuh pasti ada. Kalau Bang Robi sendiri gimana Bang? Ya, kalau di tempatku sesuai job desk sih. Jadi maksudnya misalkan kita pegang apa, jadi kegiatan itu yang kita ikuti. Misalkan kalau saya kan sakit dengan SPIP ya. Jadi ya kalau misalkan perjalanan dinas ya berarti ketika ada kegiatan terkait rapat-rapat sakit sama SPP juga, jadi harus rekonsiliasi seperti itulah. Ataupun sama misalkan ada direktorat, kan di direktorat teknis itu ada subdirektoratnya, subdit teknis. Kalau misalkan subdit teknis itu buat acara terus kekurangan orang, biasanya kita itu diminta untuk membantu lah istilahnya, membantu acara tersebut. Kekurangan orang dalam hal kekurangan tenaga kerja gitu Bang? Ya, untuk misalkan di subdit itu anggotanya lagi ada kegiatan lain, jadi dan acaranya itu gede, jadi dibutuhin misalkan dari TU nih minta orang buat membantu gitu, entah itu MC ataupun apapun lah. Terus di kita juga ada banyak BIMTEK, bimbingan teknis ataupun diklat sih, jadi banyak tawaran seperti itu. Gitu. Berarti kalau seandainya di instansi di Direktorat Bang Robi sendiri itu cenderungnya lebih banyak event-event gitu ya Bang, berarti? Tergantung sih, jadi kita ada kayak Bang Adi bilang monitoring kan, kalau udah ke bandara kita monitoring ke stasiun-stasiun, ke depo-depo. Kadang kita juga karena kita yang apa ya, di direktorat teknisnya kan di tiap dirjen tuh ada balai-balai juga. Jadi kita seperti yang melakukan bimbingan teknis seperti itu, sosialisasi gitu. Jadi mungkin banyak acara juga.
Oh, berarti lebih banyak jalan-jalannya gitu ya Bang ya, daripada di kantor. Iya, ya tergantung subdit sih sebenarnya. Bang Robin udah pernah kerja di luar negeri? Oh iya, wah udah kemana tuh Bang? Nggak, sebenarnya itu diklat. Jadi Mm-mm. diklat teknis kan ke Malaysia sebenarnya. Hmm. Karena kan kita ada pengoperasian LRT rencananya akan dioperasikan tahun depan. Mhm. Makanya dibutuhin kompetensi terkait SDM kan. Jadi para pegawai KAI, sebenarnya yang ngadain itu KAI. Mm-mm. Cuman KAI minta dari istilahnya dari kementerian untuk memonitoring dan adalah ikut yang peserta diklat dari kementerian supaya bisa memahami juga terkait pengoperasian LRT Jabodebek khususnya. Jadi Dan seperti itu itu sih. terhitungnya perjadian gitu ya Bang, tapi itu diklat. Ya itu diklat. Oh, berarti Bang Robi terjauhnya ke Malaysia. Kalau yang daerah Indonesianya udah kemana aja tuh Bang? Yang terjauh? Yang terjauh paling pernah ke Medan sih. Oh Medan. Kalau Bang Ade Ya sendiri? Medan. Jauh, paling kemana ya? Ke Bali Oh ke atau Bali. ke Palembang. Oh ke Palembang. Hmm. Tapi seru ya Bang, perjadian itu kayaknya anak-anak STAN tuh excitednya buat ke kementerian itu karena ada perjadiannya itu. Jadi bisa Ya. keliling keliling Indonesia tanpa perlu mutasi ibaratnya kayak gitu kata Iya, mereka. tapi kan fokusnya tetap kerja ya. Kerja ya Bang, iya benar. Hmm. Nah sekarang ini masuk ke pertanyaan yang agak-agak sensitif, tapi ini yang ditunggu-tunggu sama hampir semua mahasiswa yang udah lulus sekarang. Nah, gimana sih Bang sistem penghasilan di instansi abang-abang ini? Mulai dari gajinya, tunjangan, atau ada yang lain-lain selain gapok dan juga tadi tunjangan kinerja? Mungkin boleh Bang Ade dulu? Ya, kalau THP ya, take home pay dari Kementerian Perhubungan mungkin hampir sama dengan kementerian-kementerian lain atau kementerian lembaga. Jadi kan komponennya tuh ada gaji pokok. Gaji pokok kan Hmm. kita yang D3 itu kan lulusan D3 itu masuk ke 2C. 2C itu gaji pokoknya sama satu Indonesia, mungkin bisa dilihat di internet ya. Eh, untuk gaji pokok sama, tapi kalau CPNS gaji pokok itu kan masih 80% hitungnya. Terus untuk tunjangan bisa dilihat juga di peraturan presiden ya. Untuk peraturan presiden terkait tunjangan di Kemenhub, dan itu kan ada kelas jabatannya nih. Uh, kalau di Kemenhub sendiri, khususnya yang lulusan D3 STAN itu, mayoritas masuk ke kelas jabatan 7 sebagai pengelola keuangan ya. Kelas jabatan 7 atau tapi ada juga yang kelas jabatan 6. Beberapa teman seangkatan juga ada yang kelas jabatan 6. Jadi dan mereka juga beberapa ada yang lagi berusaha ngajuin buat naik ke kelas Kelas jabatan jabatan 7 tujuh. tadi. Mungkin bisa dilihat di situ. Terus paling ada uang makan. Uang makan sama satu Indonesia kalau PNS kan. Dan juga uang makan itu dipotong hari libur dan juga kalau perjadin. Jadi kalau kita banyak perjadin juga uang makan dipotong, dikurangi kan. Terus ada komponen terkait perjadin tadi. Perjadin juga kan beda-beda komponennya untuk daerahnya, untuk berapa lama kegiatannya. Itu ada di SBM, standar biaya masukan yang dikeluarin oleh dan juga ada honorarium kalau di tempatku, karena aku mengurusin sebagai pengelola anggaran yang mengelola anggaran satu direktorat, itu ada honorarium pengelola anggaran. Itu besarannya tergantung dari seberapa banyak pagu di satu instansi tempat kita kerja tadi, satu direktorat tadi. Misal kalau di tempatku itu pagunya itu sekitar 23 M. Jadi ada besarannya sendiri. Itu hitungannya itu per bulan. Itu bisa dilihat di SBM, standar biaya masukan yang dikeluarin Kementerian Keuangan. Mungkin itu sih Pokoknya komponennya. beda-beda itu honorarium ini yang beda-beda ya Bang. Sama tadi Iya. perjadian itu menyesuaikan. Kalau dari honorarium Bang tergantung. Ya boleh. Oh ya, boleh Bang Robi ada tambahan? Kalau
kayak THP ya, take home pay. Komponen gajinya sih sebenarnya yang pertama tuh ada gaji pokok. Jadi kan kita masuk ke jadi PNS itu golongan 2C, dan golongan 2C itu gaji pokoknya 2,3 juta. Walaupun memang CPNS itu 80%. Terus ada tunjangan makan 35.000 per hari, ada tunjangan umum, ada tunjangan beras, ada tunjangan kinerja. Jadi kayak Bang Ade bilang itu tiap kementerian kan beda ya tunjangan kinerjanya. Kalau misalkan di Kementerian Perhubungan itu pengelola keuangan itu kita jabatan 7. Cuman ketika CPNS itu kita bukan berdasarkan jabatan, jadi berdasarkan tingkat pendidikan. Kalau misalkan D3 itu maksimal kita jabatan kelas 6. Baru kalau setelah diangkat jadi PNS baru kita terima sesuai dengan kelas jabatan pengakuan, yaitu kelas jabatan 7. Kalau untuk komponen lain perjalanan dinas, dan dulu kalau misalkan sebelum ketika pandemi karena sekarang kan udah level sudah berkurang ya. Kalau level pandemi dulu tuh ada namanya uang komunikasi. Cuman sekarang udah gak ada sih. Ya mungkin seperti itu ya. Berarti sebenarnya kalau seandainya makin banyak perjadian, itu highlight pertama berarti uang makan akan dikurangin dari sana gitu ya Bang ya. Terus tadi, yang aku mau nanyain, berarti dari awal pertama kita masih jadi CPNS, itu gaji pokok kita 80% dan juga tunjangan kinerja itu kita di kelas 6. Lalu setelah kita latsar dan pelantikan PNS, baru dia gaji pokoknya 100% dan juga masuk ke kelas jabatan 7 gitu ya Bang ya? Iya, termasuk tunjangan kinerjanya juga 80%. Oh, tunjangan kinerjanya juga 80%. Gitu. Dan juga dihitung naik, misal dihitung 100%-nya ketika SK-nya udah turun. Jadi misal walaupun misal SK-nya tanggal 1 Januari, tapi turunnya itu sekitar bulan Maret, mungkin karena ada kendala di bagian kepegawaian, jadi baru dibayarkan 100%-nya itu ketika bulan Maret. Tapi seharusnya itu dari per tanggal SK sampai dengan kita dibayarkan full 100% tadi, itu selisihnya dirapel. Dirapel dari Januari sampai Maret tadi. Berarti rapel itu keluar mulai dari SK turun ya Bang, bukan dari kita saat jadi CPNS itu nggak masuk rapelan berarti? Bukan. Kalau CPNS tetap 80%. Tidak hitung. Oke, Bang. Oke. Nah, sekarang aku mau nanyain fasilitas apa aja sih Bang yang didapat dari kantor atau instansi tempat Bang bekerja sekarang? Mungkin boleh dari Bang Robi dulu. Kalau fasilitas ya, di Kemenhub itu mungkin memang kita kalau jadi CPNS di kantor pusat tuh gak ada, yang pertama tuh gak ada mes, terus gak ada kendaraan dinas. Paling kita ada namanya bus jemputan. Jadi misal cuman tetap daerah itu terbatas. Jadi kayak misalkan kalau tinggalnya di Depok itu ada bus jemputan. Cuman kalau tinggalnya di Jakarta Pusat ya gak akan naik jemputan. Terus kalau misalkan fasilitas yang ada di kantor, kita ada kafe, terus ada juga tempat olahraga seperti gym, lapangan badminton, lapangan futsal, dan tiap lantai itu tergantung unit kerjanya ya. Cuman di lantai itu ada tempat pingpong. Jadi kalau mau bosen istirahat ya bisa main pingpong. Terus kalau misalkan untuk fasilitas kerjanya, kita itu kalau di tempatku disediakan komputer. Walaupun emang waktu baru masuk itu kita harus pakai laptop dulu ya. Cuman kalau misalkan kita harus sudah pengajuan untuk komputer ya nanti difasilitasi. Mungkin seperti itu. Kak, berarti ibaratnya kalau seandainya kita udah beberapa lama di sana udah full lah ya Bang. Maksudnya udah dapat komputer juga udah. Berarti tinggal bawa badan aja dan kita kerja gitu kan ya Bang.
Kalau misalkan pengajuan kita di ACC ya, kan Oh, ada juga yang masih pakai laptop sampai sekarang, oh gitu. laptop pribadi. Kalau seandainya Bang Ade sendiri gimana Bang? Hmm, kalau fasilitas gedungnya sama lah ya sama Robi karena satu kantor ya. Iya. Kalau fasilitas masing-masing mungkin kalau di tempat Bang Robi itu pakai komputer, kalau di tempatku mayoritas sih ada laptop sih. Karena di tempatku kan mungkin karena masih eh, masih WFH WFO ya, Hmm. masih sering kadang kerjanya bisa dari mana aja kalau kalau pakai laptop kan. Dari rumah bisa pakai laptop. Jadi kalau aku sendiri dari awal masuk, nggak awal masuk banget sih, paling beberapa bulan setelah masuk itu dapat laptop walaupun dari ini dari hibahan dari senior ibaratnya. Jadi kerjaan itu bisa dilakuin di mana aja sebenarnya. Uh, Walaupun di kantor beberapa meja itu memang ada komputer dan kadang juga bisa digunain oleh yang lain juga kalau di kantor. Mungkin yang lain-lain terkait mes itu kan mungkin di daerah di beberapa unit vertikal itu memang ada mes jadi pegawainya nggak perlu nyewa rumah lah ibaratnya. Terus Kayaknya Bang Ade keputus lagi ya. Oke. Gimana nih? Kita lanjut dulu aja ya. Pertanyaan selanjutnya. Oh, udah Bang Ade. ya lanjut aja dulu. Oh ya, Mohon oke. maaf ya. Iya, nggak apa-apa Bang Ade. Oke. Nah, Bang, sekarang ini juga jadi pertanyaan dari teman-teman angkatanku juga. Nah, kalau untuk jenjang karir sendiri gimana? Jenjang karir dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan nih, Bang. Apakah adakah MOU antara PKN STAN dan Kemenhub yang membuat bahwa kakak-kakak yang udah lulus itu bisa lagi kuliah untuk lanjut S1, D4 sorry di STAN atau lebih banyak yang ngambil ekstensi di luar. Mungkin boleh Bang Robi dulu. Oke. Kalau misalkan MOU dengan Pekenstan, tiap tahun kita ada penawaran sih dari Pekenstan untuk lulusan STAN yang di kementerian bisa lanjut ke Pekenstan. Oh, Cuman memang tahun ini juga ada. Cuman memang kita yang angkatanku belum bisa karena syarat untuk tubel tugas belajar ataupun izin belajar itu 1 tahun setelah PNS. hmm. Jadi baru bisa itu ketika 2 tahun kerja. Hmm. Jadi 1 tahun CPNS dan 1 tahun PNS. Untuk izin belajar sendiri kita sebenarnya dimudahkan ya. Hmm. Mau itu kita ke universitas terbuka ataupun universitas yang ada di Jakarta, biasanya kita dimudahkan sih untuk melanjutkan pendidikan. Eh, tapi tergantung juga antara misalkan di kantor kita kekurangan orang ataupun gimana ya, tergantung pimpinan juga. Soalnya di tempatku karena di subdit itu memang kemarin tuh banyak CPNS, jadi satu subdit itu ada yang 5 orang CPNS itu bisa langsung eh, tugas belajar di UGM dan Oh, bekerja sama dengan luar negeri. Cuman itu untuk S1 sih, untuk S2. Jadi kalau misalkan untuk S1-nya memang jarang ada penawaran beasiswa. Mungkin dari hmm. Pekenstan, cuman dari Pekenstan. Kalau misalkan untuk bukan yang beasiswa sih memang banyak di izin belajar. Oh Mungkin gitu. seperti itu. Kalau Bang Ade sendiri, Bang, berarti Kak, apakah dari Kementerian Perhubungan sendiri itu ada juga sistem beasiswa untuk S1? Ya benar kayak kata Bang Robi tadi, kalau beasiswa itu di Cuma untuk Kemenhub, S2. ya untuk S2 itu memang kesempatannya lumayan besar karena itu bekerja sama dengan luar negeri tadi kan double degree. Jadi kita kuliah di sini beberapa tahun, lanjut di luar negeri lagi. Dan itu peminatnya di Kemenhub itu lumayan sedikit. Oh Makanya tadi iya. di tempat Bang Robi kan bisa CPNS bisa langsung ikut tadi yang S1. Jadi mungkin
kesempatannya besar buat yang pengen beasiswa di luar. Tapi memang kalau untuk S1 kebanyakan itu nyari sendiri untuk kuliahnya. Dan juga kalau dari jenjang karir ya, kalau jenjang karir kebetulan di tempatku itu dan dari atasan sendiri itu membebaskan dari kita pengen lanjut, misal mau lanjut ke teknis atau mau lanjut ke keuangan. Karena di tempatku sendiri itu senior, ada 2 senior stan itu yang memang sudah jadi jabatan fungsional asisten inspektur dari sejak masuk. Jadi sejak masuk dia langsung ditempatkan di subdirektorat, langsung ditempatkan di teknis, dan jabatannya langsung jadi fungsional asisten inspektur angkutan udara. Tapi urusannya juga masih berkaitan dengan keuangan sebenarnya, karena di subdit dia itu ngurusin tentang audit laporan keuangan maskapai dan juga monitoring badan usaha maskapai tadi terkait pengurusan usahanya. Jadi sebenarnya kalau di tempatku sendiri itu lebih fleksibel, kita mau ngarah kemana nantinya, mau lanjut tetap keuangan atau karena kita udah di direktorat teknis, apakah mau langsung menyelami di ini supaya lebih paham terkait tempat kita bekerja. Nah, untuk promosi sendiri nih Bang, apakah ada sertifikasi-sertifikasi yang harus dipenuhi sama kita yang udah kerja sama pegawai gitu untuk memenuhi spesifikasi untuk naik ke jabatan tertentu atau untuk naik promosi lagi? Itu gimana Bang? Boleh Bang Robi? Kalau misalkan kita ada namanya ANJAP, analisis jabatan. Jadi tiap jabatan itu ada spesifikasi yang harus dipenuhi. Misal kalau misalkan keuangan ya, itu ada namanya Pranata Keuangan APBN. Jadi spesifikasinya itu harus S1, harus diklat, misalkan diklat barang jasa, diklat keuangan lain-lain, diklat bendahara. Jadi memang kalau misalkan untuk jabatan fungsional itu ada syarat-syarat diklat yang harus diikuti, baru kita bisa diangkat menjadi jabatan fungsional tersebut. Cuman kalau untuk pelaksana memang tidak ada persyaratan diklat apapun ya. Jadi kalau misalkan kita lulusan baru jadi pelaksana ya sudah langsung jabatan tersebut. Jadi untuk diklat-diklat yang dimaksud mungkin untuk jabatan fungsional ya. Atau mungkin Bang Ade ada tambahan? Boleh Bang Ade? Ya, kalau kurang lebih sama lah sama Bang Robi. Kalau kita baru masuk jabatan pengelola keuangan itu kan masih pelaksana, jadi belum ada syarat-syarat tertentu. Mungkin kalau kita tertarik buat jadi fungsional, karena kan dari Kemenpan RB sendiri kan sekarang sudah mulai diarahkan untuk jabatan tuh ke arah fungsional, hampir semuanya ke arah fungsional. Jadi kalau memang kita berminat ke fungsional, itu ada syarat-syarat tadi seperti diklat. Kalau di tempatku itu kalau mau jadi inspektur, jabatan fungsional inspektur angkutan udara itu ada 4 diklat. Nah, 4 diklat yang harus dipenuhi sebelum nanti ada ujian kompetensi, ada semacam PKL juga yang monitoring langsung ke lapangan, praktek langsung ke lapangan sebelum jadi jabatan tadi. Dan kebetulan aku sendiri juga kemarin ditawari kalau diklat untuk diklat teknis terkait inspektur tadi, aku sudah ikut 1 kali itu diklat, walaupun belum tentu jadi fungsional, tapi kan bekal buat kita buat perbanyak diklat, perbanyak pengalaman, walaupun nanti keputusannya kan tergantung situasi nanti bagaimana. Oke. Berarti, nah bedanya kalau seandainya di Jafung itu dari apa ya Bang? Dari perbedaan antara kalau seandainya dia jadi jabatan struktural dan fungsional. Selain insentif pasti beda ya Bang ya. Selain itu apalagi yang membedakan? Untuk fungsional memang kalau secara insentif kelas jabatan memang agak jauh berbeda ya, dan juga fungsional itu ada tingkatannya. Kalau di struktural kan mungkin dari pelaksana jadi subkoordinator, kalau sekarang kan eselon 3-nya koordinator ataupun eselon 4-nya subkoordinator.
kalau di fungsional itu ada tiga tingkat, ada fungsional pertama, muda, madya. Dan sekarang itu peraturan terkait fungsional dari Permenpan itu berubah-ubah terus setiap tahunnya. Jadi dinamis. Jadi belum ada ketetapan pasti. Sebelumnya untuk fungsional itu ngumpulin angka kredit. Angka kredit itu jadi tiap kerjaan yang kita kerjakan itu ada hitungannya, ada berapa angkanya dan harus dikumpulkan dalam 1 tahun itu berapa setiap tingkatan tadi. Dari pertama itu lebih kecil, muda lebih besar, madya lebih banyak lagi yang dikumpulkan angkanya. Dan juga di beberapa tempat itu fungsional bertanggung jawab langsung ke direktur, atasan langsung di sana. Dan tapi di beberapa juga ada yang masih di bawah subdit tadi, di bawah eselon 3, di bawah kepala subdit. Sekarang aturan terkait fungsional lagi berubah-ubah. Mungkin tahun depan ada aturan pastinya lagi. Cuman memang secara kerjaan memang fungsional lebih berat karena harus ngumpulin angka kredit tadi. Ada target yang harus dikumpulkan dan kerjaan tuh harus didokumentasikan dengan baik. Terus ada sidang juga dari mereka. Setiap tahun tuh ada 2 kali sidang untuk apakah angka kreditnya sudah sesuai, apakah kan dari mereka ngumpulin angka kredit buat naik jabatan. Untuk sistemnya memang agak sedikit lebih susah dan aku juga belum terlalu memahami terkait itu. Mungkin ada tambahan, Bang Robi? Iya, Bang Robi, apa ada tambahan? Oh ya, mungkin kalau perbedaan dari jenjang karirnya, kalau misalkan struktural itu kita naik golongan, jadi misalkan dari 2C ke 2D itu 4 tahun, ataupun dari 3A ke 3B ke 3C itu memang 4 tahun sekali. Cuman kalau untuk jabatan fungsional itu seperti kata Bang Adi bilang tiap 2 tahun ada sidangnya seperti itu. Jadi dari misalkan golongan 3A ke 3B itu bisa ditempuh dalam 2 tahun. Kalau misalkan angka kredit naik itu mencukupi dan juga lulus seperti ujian lah misalnya. Jadi mungkin jabatan fungsional itu lebih cepat naik karirnya. Cuman memang di tugasnya itu memang lebih berat karena dia harus mengumpulkan angka kredit. Jadi kalau misalkan struktural ataupun pelaksana itu kita hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin saja sesuai dengan tupoksi. Tapi kalau misalkan jabatan fungsional mereka harus mengajar angka kredit tersebut untuk bisa naik jabatan istilahnya. Seperti itu sih mungkin tambahannya. Kalau misalnya nih Bang, dalam waktu 2 tahun angka kredit tidak terpenuhi, berarti apa ada sanksi atau memang ya berarti kita nggak naik golongan aja gitu? Koreksi ya Bang, adik kalau salah. Setauku kalau misalkan 2 tahun itu kita tidak disetujui untuk naik jabatan, kita tetap mengikuti dengan yang struktural atau pelaksana tadi. Jadi gitu. 4 tahun kita pasti naik golongan sebenarnya. Seperti itu. Berarti kalau fungsional tuh ibaratnya kayak fast track-nya aja gitu ya Bang ya? Cuman perbedaannya kita harus mengumpulkan angka kredit biar kita bisa melewati jalur fast track ini untuk naik golongan. Ya dan biasanya tugas-tugasnya itu spesifik gitu. Untuk misalkan peranata keuangan ya dia spesifik terkait keuangan karena ada tugas-tugasnya tersendiri gitu. Kalau misalkan pelaksana dia kan kegiatan-kegiatan rutin ya. Dan dia kalau pelaksana itu ada pimpinannya itu dari subdirektorat. Jadi dia harus melaporkan ke kepala kasubditnya istilahnya. Kalau misalkan jabatan fungsional itu dia seperti dia melakukan tugasnya sendiri. Jadi laporannya langsung ke pimpinan tertingginya. Kalau misalkan di direktorat unit eselon 2 ya direkturnya. Seperti itu sih. Bang Ade tadi mau menambahkan Bang? Oh iya, izin. Mungkin aku sempat baca juga, koreksi kalau salah, terkait yang 2 tahun dari fungsional itu bisa tambah itu kalau nggak salah udah ada peraturan barunya lagi. Jadi nggak bisa langsung 2 tahun. Jadi ada maksimal angka kredit yang bisa ditempuh dalam 1 tahun, nggak bisa lebih. Kan kalau naik jabatan itu kalau angka kreditnya sudah terpenuhi, mungkin dalam 2 tahun sudah terpenuhi. Nah, kalau nggak salah ada aturan baru lagi itu kurang tahu, kalau nggak salah di 2021. Jadi ada maksimal yang bisa diambil tiap masing-masing fungsional itu. Jadi nggak bisa langsung 2 tahun, tapi mungkin memang lebih cepat dari
pelaksana biasa yang 4 tahun sekali. Cuman memang ya seperti kata Bang Robi tadi, yang lebih berat di kerjaan dan juga dokumentasi pekerjaan tadi. Oke, Bang. Nah, tadi kan kita udah ngomongin jenjang karir nih, Bang. Sekarang kita ngomongin yang agak santai. Ini sistem kebijakan soal pernikahan, Bang. Ternyata ini jadi salah satu pertanyaan nih sama teman-teman angkatan. Kalau seandainya sistem pernikahan sendiri gimana, Bang? Apa bisa ikut mutasi ikut suami? Secara tadi Kemenhub itu ada vertikalnya juga kan ya, Bang? Atau bolehkah satu kantor suami istri? Mungkin boleh Bang Robi dulu. Jujur sih kalau misalkan terkait peraturan pernikahan saya belum terlalu mengikuti ya. Cuman setahu saya kalau misalkan memang kita nikah di satu kantor itu biasanya kita entah itu suami atau entah itu pihak istrinya akan dimutasi ke kantor lain gitu, unit kerja lain. Jadi nggak boleh di satu kantor itu ada sepasang suami istri. Karena mungkin akan berpotensi dengan benturan kepentingan ya. Cuman kalau untuk istri ikut suami atau suami ikut istri saya kurang begitu paham sih. Apakah dimudahkan ataupun sulit seperti itu? Untuk Bang Ade ada tambahan, Bang? Sama, saya juga kurang paham terkait aturannya, tapi agak berbeda kasusnya dengan Bang Robi ya. Kalau di kantorku sebenarnya kasusnya ada beberapa pegawai yang juga suami istri yang masih boleh dalam satu kantor, tidak masih boleh, kurang lebih ada 2 pasangan suami istri lah di kantorku tuh yang masih dalam satu kantor yang sama, jadi nggak harus pindah kantor lain. Tapi kalau terkait ikut suami atau ikut istri, sebenarnya tetap boleh ngajuin kalau istrinya yang mungkin suaminya lagi di daerah, istrinya mau ikut, atau biasanya yang lebih mudah adalah istri ikut suami, yang lebih mudah diterima alasannya oleh bagian kepegawaian ya. Dan tapi untuk proses pengajuan memang mungkin butuh waktu yang nggak sedikit ya, karena prosesnya panjang juga, lumayan panjang, dan aku juga kurang paham untuk terkait prosesnya, tapi memang dimungkinkan dan bisa saja terjadi. Oke, kalau gitu Bang Ade sama Bang Robi, kita masuk ke sesi terakhir nih ternyata. Boleh dong Bang kasih tahu motivasi atau alasan kenapa sih teman-teman ini harus ngambil instansi Kementerian Perhubungan? Karena biasanya kan gini Bang, apalagi akuntansi ya, pilihan penempatannya itu banyak. Nah, jadi mereka bingung. Mungkin ada beberapa yang bimbang, apa aku ambil ya? Atau ada beberapa yang, aduh, kayaknya nggak mungkin nih masuk ke sini. Atau ada instansi yang lebih mereka suka. Nah, mungkin bisa setelah nonton ini lebih kuat lagi gitu. Oh ya, ngambil Kemenhub aja gitu. Mungkin boleh Bang Ade dulu. Motivasi yang intinya terkait penempatan tuh ya direnungkan lagi, dipikirkan lagi matang-matang, didiskusikan lagi dengan keluarga, dengan senior, mungkin ada yang senior yang udah kerja, kira-kira terus juga dilihat lagi mungkin kayak di Pentax ini ya, kira-kira mana yang lebih cocok dengan kalian. Kalau di Kemenhub sendiri buat teman-teman yang mungkin yang yang tertarik untuk bekerja di bidang yang berkaitan langsung dengan transportasi, entah itu udara, darat, laut ataupun kereta api, yang mungkin pengen belajar lagi, yang mungkin nggak pengen belajar tentang keuangan doang, pengen belajar lagi dengan terkait teknis transportasi ataupun mungkin ya gitulah. Intinya jangan Kementerian Perhubungan ini kementerian yang luas lah, intinya gitu. Kita tidak intinya dipikirkan lagi matang-matang. Ya. Intinya dipikirkan lagi matang-matang ya. Kalau memang mau saranku sendiri, kalau memang pengen milih di Kemenhub, kalau bisa dipilih di pilihan pertama ataupun pilihan kedua, karena melihat di angkatanku dan ataupun angkatan di atasku,
Rata-rata yang masuk di sini itu pilihan 1 dan pilihan kedua, jarang yang masuk di pilihan ketiga. Mungkin itu sih. Oke, Bang Ade. Kalau Bang Robi sendiri, Bang? Motivasinya buat Ya mungkin kalau misalkan terkait penempatan pilihan ya, ya sama sih, perbanyak informasi, perbanyak banding-bandingin antara satu instansi lain dengan instansi lainnya, entah itu terkait THP-nya, itu entah terkait penempatannya di mana. Kan kalau misalkan ada yang pengen terkait THP-nya, ya pilihlah yang THP-nya besar. Kalau misalkan ada pengen dekat dengan keluarga, ya pilihlah instansi yang memang dekat dengan keluarga di home base. Kalau misalkan Kementerian Perhubungan sendiri sebenarnya sama hampir sama sih dengan banyak kementerian lain ya, terkait entah itu terkait THP-nya ataupun penempatannya, karena kita bukan cuma di pusat adanya, tapi juga kita ada di daerah-daerah. Bahkan kalau misalkan perhubungan laut yang banyak itu ya di daerah di pedalaman pun juga bisa ditempatkan. Jadi kalau misalkan ya perbanyak informasi aja, apa sih minat kalian tuh di mana. Kalau memang benar kata Bang Adi bilang, misalkan kalian nggak cuman mau di ngurusin keuangan, tapi juga pengen teknis juga, cuman ada berhubungan juga keuangan juga. Bisa mungkin di kementerian teknis seperti Kementerian Perhubungan, khususnya di bidang transportasi. Mungkin seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Ade, Bang Robi. Kalau seandainya ada teman-teman yang nonton ini, terus mereka mau kontak Bang Robi dan Bang Ade langsung, apakah boleh, Bang? Sangat boleh. Boleh, silakan. Nanti tinggal minta kontaknya ke teman-teman dari STA ya, teman-teman. Sekian dulu Pentalks dari Kementerian Perhubungan. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Ade dan juga Bang Robi. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dalam memilih penempatan. Semangat dan jangan lupa ikutin simulasi nanti yang akan dilakukan oleh STA buat rankingan sampai ke penempatan. Semoga ilmu dan informasi yang dikasih hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak Bang Ade, Bang Robi. Terima kasih juga gimana? Terima kasih Bang Robi dan juga teman-teman Pentalks.